Lo kayaknya sih ya, kayaknya. Gue pengen mana kayak lu orang di kampung hidup susah ya, berusaha keluar negeri untuk memperbaiki finansial. Udah nyampe di Taiwan, bukan kerjaan yang kalian pilih, tentu apa yang di otak kalian nih guys? Aku mau cerita, ini ada salah satu teman aku di sini yang lagi sakit. Ya kan, dia itu baru 7 bulan di sini, diputus kontrak sama pihak majikan dan sama pihak agensi karena dia sakit. Sakit Ya apa? kan, kok dia itu hamil ya kan, dia itu hamil. Dia hamil sama suami sahnya lah kok di sini, dari suami sah nikah di Indo. Di Taiwan. Iya bu, iya di Taiwan sini. Dan sekasnya ketika itu dia diputus kontrak juga diputus agensi. Yang pokoknya yang bikin bingung itu dia itu harus operasi karena dalam rahimnya dia tuh hamil di luar rahim. Sedangkan dia udah pendarahan hebat banget sampai nggak tahan lah kok, dia itu darah Tionghoa. Setelah itu tak suruh naik ke atas, dia tuh pernah mau ditipu salah satu TKW juga, bilangnya mau bantu dan suruh bayar uang 18.000 NT. Ya kan, dia telepon aku nggak mungkin bisa lah, semua itu ada prosedurnya. Ya udah kamu ke atas naik, tak antarin langsung ke dokter. Dan akhirnya dia duduk OSG, langsung diperiksa, akhirnya darahnya itu udah merambat. Seandainya itu pecah bisa mengakibatkan fatal. Dan hari ini dia dioperasi dengan biaya 70.000 NT. Agensi lepas, kemarin aku juga bantu dia ke imigrasi untuk supaya gimana, kita sudah telepon ke 1955 ya kok, sudah pengaduan sampai aku bilang marah sama, maaf ya, 1955 entah itu siapa, karena ini nyawa, tolonglah bantu kayak gitu kan. Dia tuh nggak pegang uang sama sekali, sampai nangis nggak nahan sakitnya yang begitu, nahan sakit banget kok. Solusinya sampai sekarang jempokannya juga belum bisa aktif loh kok, padahal dia tuh baru 1 minggu putus kontrak. Ini ambil positif ya guys ya. Aduh, satu, nggak bisa menyalahkan siapa-siapa ya. Semua ini terjadi karena memang sudah direncanakan atau memang sudah dari yang di atas, atau mungkin sudah dikaruniakan dia, tapi ya mungkin jalannya berbeda. Saya nggak berani dari sini, cuman memang tidak dianjurkan ke Taiwan itu untuk hamil. Masih mau kerja ke Taiwan itu kerja, bukan cari suami untuk hamil. Enggak, itu suami sahnya enggak. Saya nggak peduli Suaminya sahnya. Emang kalau dari PT niatnya mau kentu sama suaminya ambil di Taiwan gitu boleh? Sisanya diturunin. Enggak tahu lah kok ini. Nah, makanya gue bilang tadi saya nggak bisa ngelarang karena ini memang karunia. Ya, satu, salah. bisa menyalahkan agensi, nggak bisa menyalahkan majikan juga yang tidak mau tanggung jawab karena ini nggak ada hubungan dengan pekerjaan. Tidak ada majikan yang suruh dia pergi kentu, nggak ada. Tidak ada juga agensi yang suruh dia pergi kentu, nggak ada. Jadi ini kan kemauan dia. Sudah terjadi otomatis. Oh, masa dia kentu, dianya sekarang begini, dianya enak, yang tanggung jawab agensi. Ya, kamu sebelum marah berpikir garisnya dulu, prosedurnya dulu. Misalnya saya pergi kentu nih, nyuek. Nah, saya sakit tiba-tiba. Misalnya burung saya keplekok nih, patah setengah nih. Cak, lu patah, lu tanggung jawab, lu mau? Lu mau nggak? Gua tanya balik nih, enggak? Iya sih, tapi Nah, ini udah dibuka ya, udah connect ya, satu ini ya. Oke, ini ada terconnect nih. Nah, masalah askes, Cempauka, nih nggak usah khawatir, nggak ada uang pun dia nantinya dari pihak rumah sakit, dia boleh meminta keringanan dengan mencicil. Ya. Terus kedua, dia bisa meminta untuk pengeplayan askesnya begitu hidup nih 30 hari. Dia masih waktu 30 hari nantinya, tapi dengan kondisi dia beroperasi itu, gue nggak tahu apakah dia bisa minta tambahan apa enggak. Insya Allah nanti kalau misalnya dia lebih cepat sembuh, dia bisa nih, dia bisa majikan, ya Askesnya itu, pokoknya bisa di. Sebenarnya tanpa majikan pun dia tetap bisa membayar askes. Suruh dia pergi ke kantor askes, bayar askesnya sendiri, 1.000 berapa gitu nggak salah. Bayar sendiri. sudah di sana kok. Udah ternyata nggak bisa, suruh agensi dan agensi dihubungi juga nggak respon gitu loh Joko. Bisa. Kalau nggak bisa suruh dia telepon gue lah, pas dia di tempat departemen kesehatan, suruh dia telepon gue dah. Biar gue ngomong dah. Ya, dia bisa ngomong sendiri selama 30 hari dia masih bisa kembali ke rumah sakit, kasih askesnya yang sudah dihidupkannya itu untuk meminta keringanan biayanya itu. Paham? Wah, aku mau bingung ya, kan ada suaminya, kenapa kok kamu yang repot? Ya suaminya kerja, agensi itu kan teman kayak gitu kok, sedang masih posisi juga jauh kayak gitu. Ya kenapa ya kasihan juga kok, soalnya itu kan darah yang keluar, takutnya ntar malah kan itu sekarang tuh operasinya dia itu juga harus mengangkat sel telurnya, salah satu sel telurnya atau kurang tahu aku ya, intinya ovariumnya diangkat 1. Oh, ya udah nggak apa-apa, pokoknya kan udah saya kasih tuh cara-caranya. Nanti suruh dia hubungi saya begitu dia sampai di departemen kesehatan, oke? Di luar kandungan. Oke kok. Oke, ya. Sudah ketahuan apa gitu.
Tujuan ke Taiwan apa guys? Makanya kalian tujuan ke Taiwan kerja. Kadang gue juga bingung sama kalian. Pengen Itu kemana? kayak masih potongan loh kayaknya sih ya, kayaknya. Gue pengen mana kayak lu orang di kampung hidup susah ya, berusaha keluar negeri untuk memperbaiki finansial. Udah nyampe di Taiwan, bukan kerjaan yang kalian pilih, kan tuh apa yang di otak kalian nih guys? Apa yang di otak kalian nih? Dibilang sudah direncanakan memang mau punya anak. Menurut saya pokok bagaimana lu kondisi hamil bisa kerja? Mikir. Dibilang ini pasti pada saat dia main. Ini dugaan saya nih. Pada saat dia main keenakan atau pada saat dia main itu plastiknya itu lepas. Kalau nggak plastiknya lepas, plastiknya nantol di dalam. Sebenarnya sekarang ini pihak PT kok nggak ngajarin caranya KB, caranya biar nggak hamil ini. Orang PT kok ngajarin itu ya? Kok kalau sampai ini 3 bulan dia hamil, ini yang salah PT kok. Kenapa nggak ngajarin kok? Yang salah PT kok. Iya, makanya ini loh guys. Gue sekali lagi ya. Menurut saya dia itu sudah memang salah pribadi dulu. Ketahuan kerja bukan buat enak. Kalau kau mau enak pun tolong belilah tuh plastik. Nggak bisa ngomong, nggak usah kau banyak bicara. Kau memang kongkek di mana? Kau kongkek di hotel. Kau kongkek di hotel. Kau udah lihat di situ ada kertas yang bentuknya persegi. Kau buka lah itu. Kau buka isinya itu seperti karet. Nah, itu bukan karet. Itu balon bisa diisi air buat mainan ya. Kau segel lah burung dari itu kau, suami kau. Nggak kau segel itu burung. Jadilah kau. Nah, nanti udah begini siapa yang mau disalahin? Saya nggak pernah melarang kalian untuk kongkek, nggak pernah saya larang. Yang penting diingat, kalau sudah kalian hamil, persiapan kalian pulang. Kalau nggak kasihan sama diri kau, kasihan sama anak kau. Orang Taiwan sendiri sangat nggak mau atau suka atau enggan, salah ngomong nggak suka, enggan untuk memiliki anak karena biayanya gede. Padahal mereka masih mendapat subsidi. Kenapa kalian orang Indonesia malah nggak takut? Malah kongkek, kalau lahiran. Banyak anak banyak rezeki lo kok. Banyak anak banyak rezeki lo kok. Beda konsep di Indonesia, kau masih ada keluarga bantu kau jagain, ya kan? Kau masih enak, biaya nggak tinggi. Kau di Taiwan beda. Di Taiwan beda. Gimana kau bisa menggaji orang bantuin kau untuk menjaga anak kau? Hah? Gimana kau bisa bekerja ngomong-ngomong anak? Kau kira enak kali punya melihara anak atau apa? Ngomong anak itu. Sekali lagi ya, kalau udah hamil ya, mendingan perencanaan pulang deh. Ya nggak mungkin kalian bisa. Jarang sekali ada yang bisa ngomong anak sambil kerja. Jarang ada majikan yang mengizinkan. Yang ada banyak kan taruh di panti asuhan. Kasihan anak kau. Punya mama, punya bapak, kau taruh di panti asuhan. Anak masuk ke panti asuhan atau yayasan di Taiwan, itu kebanyakan orang tua masuk ke sana karena nggak punya bapak, nggak punya mama. Kau punya bapak, punya mama, kau masukin anak kau ke panti asuhan, tak mikir kau. Ngotak. Ini banyak sering terjadi, makanya gua mau ngatain ini. Bu, yang pinter dikit, pakailah itu karet. Kau segel burung apa suamimu, biar kau nggak hamil. Nggak pernah saya larang kalian buat kongkek, nggak pernah. Gua tahu kongkek itu enak. Ya kan, nggak boleh kongkek. Tapi mikir kalau mau kerja jangan hamil. Kalau hamil perencanaan pulang udah titik itu aja. Nggak pernah juga gua larang kalian nggak boleh minum miras. Pemerintah aja nggak melarang, pemerintah juga nggak melarang tidak boleh kongkek, nggak ada. Ya, pemerintah Taiwan juga tidak melarang nggak boleh minum miras, yang penting 18+. Oke, boleh kau minum miras, berantem, boleh-boleh aja, jangan bawa sajam. Ngerti ya? Tolonglah, pinter dikit ya. Mau kongkek boleh, pinter dikit. Kau pakailah itu karet, ya. Sekali lagi ya, aku udah capek kan. Kalau mau kerja, kalau mau kongkek, jangan sampai hamil. Kalau sudah hamil, perencanalah kau kepulangan. Oke, jangan sekali-kali kau mau mikir untuk membuang itu isi. Ya, dosa kau. Dosa kau yang dosa.